Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Mungkin sudah banyak yang tahu bahwa beliau Gus Samsudin tidak hanya mengajarkan atau mengingatkan untuk bersolawat, tapi juga jalankan sholat berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama dan cinta kepada negara. Setiap saat Gus Samsudin selalu mengingatkan kita untuk tidak meninggalkan sholat. Lebih-lebih bisa istiqomah menjalankan sholat malam. Karena menurut beliau Gus Samsudin, sholat malam adalah penerang. Sholat malam adalah harta karun yang terpendam. Siapa yang istiqomah menjalankan sholat malam, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Bukan kita yang mengejar dunia, tetapi dunia yang akan mengejar kita. Apalagi kalau ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan sangat banyak sekali faedah yang kita dapatkan. Seperti mudah dalam segala urusan, cepat membayar hutang, rezeki lancar, bagaikan air yang mengalir. Dan kami mendapat cerita menarik dari Gus Samsudin yang ada di dalam penjara. Beliau bercerita hampir setiap hari ada polisi yang datang meminta nasihat ke Gus Samsudin. Baik itu meminta nasihat tentang usaha, bahkan meminta nasihat tentang masalah keluarga. Bahkan makanan pun setiap hari Gus Samsudin selalu mendapatkan pemberian makanan dari polisi. Sungguh memang Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada orang yang penuh dengan kasih sayang. Di dalam tahanan, Gus Samsudin banyak dimintai pertolongan oleh polisi. Seperti kejadian yang beliau sampaikan, polisi yang anaknya selalu sakit dan menangis sehingga mengganggu jadwal kerja polisi tersebut. Sampai akhirnya polisi tersebut meminta nasihat kepada beliau Abah Gus Samsudin. Beliau Gus Samsudin mengatakan hanya Allah yang bisa membantu beliau, hanya sebagai perantara. Beliau menyampaikan ke beliau untuk membaca surat Al-Ikhlas 7 kali dan sebarlah garam di depan rumah dengan kulit kelapa. Akhirnya polisi tersebut kembali mendatangi Gus Samsudin dan mengucapkan terima kasih kepada beliau. Karena anaknya tidak rewel dan tidak sakit lagi. Gus Samsudin menyampaikan ke polisi tersebut bahwa anaknya ada jin yang mengganggu. Jin tersebut bernama Sihru Amar. Alhamdulillah dimanapun beliau berada, beliau selalu bermanfaat bagi siapapun. Terus amalkan sholawat supaya hidup selamat. Terus amalkan sholawat supaya nyambung dengan pusat. Dan terus amalkan sholawat agar hidup jadi nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber dimanapun berada, saya ucapkan terima kasih untuk semua saudara-saudaraku yang telah men-subscribe, menekan tombol merah-merahnya. Semoga panjenengan semuanya dilipat gandakan oleh Allah segala amal ibadahnya. Dan juga untuk semua saudara-saudaraku yang sudah melihat tayangan ini dimanapun berada, yang berada di Indonesia maupun yang berada di luar negeri, semoga panjenengan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah,
dan mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahmi, bisa saling bertatap muka dan bisa saling mendoakan atau doa. Semoga kita bisa menjadi saudara, seduluran, selawas saking welase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, alhamdulillahirabbil alamin, kita oleh Allah masih diberikan kenikmatan berupa nikmat sehat, walaupun saya agak-agak flu. Tapi alhamdulillah dinikmati saja. Semoga dengan kita bersyukur nanti bukan hanya mendapatkan kebahagiaan di akhirat, tetapi juga mendapatkan kebahagiaan di dunia. Bukan hanya mendapatkan surga nanti di akhirat, tetapi juga surga di dunia. Wes, yang penting terima ing pandum. Apapun yang Allah takdirkan kepada kita, ya kita terima. Diberikan kesusahan, ya kita bersabar. Diberikan kesenangan, ya kita bersyukur. Pokoknya enak saja wes. Jadi orang Islam itu enak. Karena apa? Karena semuanya yakin bahwa semuanya adalah menjadi ketentuan Allah. Kita tinggal menjalani saja. Kalau semuanya wayang, semuanya sudah ada yang mengatur, yaitu dalang. Kita tinggal menikmati saja, tinggal menjalani saja apa yang sudah menjadi ketentuan Allah. Terima ing pandum. Kalau jadi petani, ya jadi petani yang jujur, jadi petani yang giat. Jadi pedagang, ya pedagang yang jujur. Kalau mau dijadikan guru ngaji, ya jadi guru ngaji yang ikhlas. Mau dijadikan sama Allah dijadikan dukun, ya wes jadi dukun yang baik. Intinya ya wes semuanya terima ing pandum lah. Semuanya menjadi ketentuan Allah. Karena intinya kita menerima saja dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Ini orangnya terus WA ajak ketemu karena jalannya ini susah. Kita nanti kesananya jalan kaki. Untuk jalan mobil mungkin sudah tidak bisa. Kita nanti ke sana. Orangnya sudah menunggu di sana yang ada ketemuan kita, ya. Nanti kita temu karena menerima sebuah undangan ataupun menyenangkan hati orang lain itu adalah kewajiban kita, begitu. Intinya ya menyenangkan orang lain itu suatu ibadah, begitu intinya. Nanti kita berangkat ke sana. Pokoknya kita sebagai umat muslim, orang Islam, yang penting niat kita menyenangkan orang lain, begitu saja. Pokoknya hidup itu yang penting menyenangkan orang lain, itu saja. Dan kembali kepada topik yang tadi, bahwa kita ini semuanya oleh Allah sudah ditakdirkan, tinggal menjalani saja alur cerita yang diberikan Allah kepada kita. Kalau kita mau jadi petani, ya petani yang baik, yang giat. Jadi pedagang, ya pedagang yang jujur. Mau Allah jadikan guru ngaji, ya jadi guru ngaji yang ikhlas. Mau dijadikan dukun, ya terima saja, begitu. Dukun itu gak ada yang buruk dengan kata-kata dukun. Dukun itu baik. Yang menjadi masalahnya itu kalau dukun santet, begitu. Jadi bukan dukunnya yang jadi masalah, begitu. Dukun itu baik. Dukun itu membantu orang. Dukun kalau bahasa Jawa itu, bahasa Indonesianya itu tabib. Kalau bahasa Jawanya itu dukun, begitu. Jadi jangan menyalahkan dukun. Kalaupun ada yang jahat itu oknum, gitu. Bukan dukun yang salah, tapi dukun santet yang salah, begitu. Jadi jangan dipukul rata semua dukun itu salah, itu tidak, begitu. Dukun itu artinya tukang suwu, gitu. Bahkan ruqyah pun juga artinya adalah sembur atau suwu, begitu. Ya, bahasa Jawanya suwu, gitu. Bahasa Arabnya ruqyah, begitulah intinya, begitu. Nah, kalau Allah jadikan dukun, ya benar-benar menjadi dukun, begitu. Bukan yang ngedukun atau yang seneng jadi dukun, begitu. Kalau ditakdirkan kiai, ya memang takdir Allah sudah menjadi kiai, begitu. Bukan orang yang kiai
atau orang yang senang dipanggil kiai. Dalam arti begini, kalau orang itu memang sudah ditakdirkan Allah jadi orang kaya, ya orang kaya begitu ya, tinggal jalani saja. Bukan orang yang sok kaya atau yang pengen dipanggil kaya. Jadi beda antara dukun, ngedukun, dan orang yang senang dipanggil dukun. Kiai, orang yang ngiyai atau yang senang dipanggil kiai. Jadi wong sugih, orang yang semugih, dan orang yang senang dilihat orang sugih ini beda. Kalau orang itu kaya, memang ya sudah takdir Allah dia menjadi orang kaya begitu. Usaha apapun dipermudah oleh Allah, terus usahanya berkembang pesat, terus akhirnya dia jadi orang kaya. Itu memang orang yang menjadi ditakdirkan Allah menjadi orang kaya di dunia. Ada orang yang sok kaya. Kalau orang sugih tadi memang ditakdirkan Allah untuk menjadi orang sugih begitu. Semua usahanya dipermudah, usahanya lancar, itu benar-benar orang sugih. Ada orang yang semugih. Jadi orang ini enggak sugih tapi pengen dianggap sugih begitu. Jadi ngomongnya besar, ngomong kemana-mana, bos saya punya tanah di mana-mana, saya punya mobil, punya ini, punya itu, padahal aslinya enggak punya begitu. Ini orang yang semugih. Ada lagi orang yang senang dipanggil sugih begitu. Jadi punya emas, gombyong-gombyong kanu, pamer sana sini begitu, adalah emas utangan begitu, orang yang semugih. Jadi kalau dukun, ngedukun, dan orang senang dipanggil dukun itu beda. Kalau memang ditakdirkan Allah untuk jadi dukun, dukun itu sebenarnya adalah orang yang sering dimintain tolong. Kalau memang dia dukun, benar-benar dukun yang memang ditugaskan dalam hidupnya itu uruk untuk membantu orang lain, begitu biasanya tiba-tiba dia kerja cuma sebagai petani kayak, atau jadi tukang rosok kayak, atau jadi pedagang, tiba-tiba ada orang yang datang ke rumah terus minta tolong, minta didoakan, nah sembuh. Akhirnya banyak orang yang tahu, terus akhirnya dia jadi dukun. Jadi dia tidak menawar-nawarkan atau tidak banyak omong begitu. Nah ini yang dinamakan dengan dukun. Ada yang ngedukun itu nggak bisa apa-apa tapi ngomong ngomongnya gede-gede, saya itu bisa raga sukma, bisa ini, bisa itu namanya ngedukun. Tapi sebenarnya bukan dukun, nggak bisa apa-apa. Terus yang kedua itu orang yang senang dipanggil dukun. Orang senang panggil dukun tuh pakaiannya kayak dukun begitu. Itu biasanya kayak gitu. Tapi intinya kita itu terima yang pandum sajalah, terima apa yang ditakdirkan Allah di dalam diri kita. Kita jadi pedagang ya kita jalani hidup kita sebagai pedagang yang baik, kita sebagai petani ya kita jalani hidup kita sebagai petani yang baik. Itu saja intinya, ya terima yang pandum gitu sah. Kita terima apa yang sudah diberikan Allah kepada kita, dan kita nikmati, kita syukuri, dan kita jalani dengan sebaik-baiknya. Karena memang hidup ini tinggal menjalankan cerita yang sudah dituliskan oleh Allah di Lauh Mahfuz sana. Kita tinggal menjalani saja. Ya maksudku, mohon doanya, kita mau berangkat saja. Berangkat untuk nemuin orang ini, WA terus ini yang ngajak ketemuan kita ini. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, Kang. Mic-nya. Mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku, semoga diberikan keselamatan.
Assalamualaikum. Weh, nepati janji kowe teko tenan ya. Iya. Saya datang karena sampean mau bertemu saya, ya saya datang gitu. Ya. Sengaja aku ngundang. Aku nggak terima kocok-kocokku kok. Gawe patung ngereng sing pok kerjani ilmune pok cabut kocok-kocokku. Aku nggak terima ngundang kowe intine. Jangan sampean ngundang saya itu mau apa? Yo, ngundang nggak terima karena aku nggak terima ya jajal kesaktianmu kok. Kancaku orang itu nggak ada yang sakti. Orang itu nggak ada yang sakti. Bang, kita hidup ini loh dihidupkan oleh Allah. Kita bisa jalan ini loh dijalankan oleh Allah. Mana ada yang sakti manusia itu? Alah, kalau sudah nggak punya nafas kembali ke tanah sudah jadi bangkai. Apa yang mau disombongkan gitu loh. Terus saya apa pernah bilang kalau saya itu sakti? Kalau saya aja sekarang ini lagi flu, lagi batuk, kok saya bilang sakti? Gimana saktinya begitu loh? Kancaku pok cabut ilmune, pok gawe patung, aneh sing kon rono mrene pok garap. Sekarang tujuan sampean itu apa? Ya ngundang kowe, kan jajal kowe. Ya, sampean bisa ngundang saya ke sini. Yo, saya kan sudah datang. Yo. Terus tujuan sampean sekarang apa? Arep jajal tekan ngendi? Kesaktianmu ki tekan ngendi? Makan kanca-kancaku padha laporan karo aku. Mau jajal gimana? Sampean mau jajal gimana? Yo, jajal kesaktianmu jajal. Apanya yang mau dijajal? Orang yang kalau masih jajal itu. Yo jajal wonge. Jajal ilmumu teko ngendi? Kalau saya nggak punya ilmu. Ya itu urusanmu. Saya minta tolong kepada Allah. Allah yang maha segalanya. Kalau saya nggak punya ilmu apa-apa, sampean mau coba apa dari saya, wis? Wis. Mapano kowe ya? Masa konco-koncoku wis kok gawe larang kabeh. Sampean tujuannya apa? Suruh mapan gimana? Mapano? Apa? Oke. Jajal. Nanti dulu. Sampean mau apa ini? Tak leboke nang wetengmu lho. Mau nujah saya. Iya lho. Mau pakai keris. Iki pusaka aja. Iya, wes. Pusaka. Ini aja. Kalau sampean katanya mau nyoba, terus nanti gantian bisa. Sampean boleh? Boleh. Kowe dhisik. Oke. Oh, saya dulu. Yo. Sampean mau nusuk saya berapa kali? Berkali-kali. Sekali bila perlu nek kowe wis jebol ya wis aku ngale no. Iya. Kalau saya tidak punya kemampuan apa-apa, tapi saya punya Allah yang bisa segalanya, Allah yang maha kuasa. Tapi begini, sampean boleh nusuk saya 10 kali, boleh 10 kali, 100 kali. Tapi saya nusuk sampean cukup sekali saja, gimana? Ora apa-apa. Enggak apa-apa. Serius. Gamanku, pusakaku, wis tak niati, ket wingi bengi, wis tak lakoni, memang aku ngundang kowe. Nggih. Perjanjian ki ya? Iya. Moga sampean atine puas. Iya. Sampean nusuk saya 10 kali atau 100 kali, saya cukup nusuk sampean sekali. Tapi tidak ada jalur hukumnya ya. Siap. Ya, iku pusaka adilmu iki karo pusakaku. Kowe aja melok-melok ya. Maunya gimana? Sabar dulu. Saya juga butuh berdoa kepada Allah. Saya tidak punya ilmu apa-apa. Saya minta kepada yang bisa apa-apa. Kekuatan hanya milik Allah. Saya minta kekuatan dulu kepada Allah. Ya. Karepmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sarifi sairil kesuwen. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri sarfi.
tidak pakai asma rumus itu. Saya tidak pakai lembu sekilan. Saya tidak pakai asma kurung. Karena apa? Karena biar sampean puas, begitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Kabar. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun amat di timbulan Rasul. Seneng timbulane Muhammad, sirahku Kak Baitullah, rambutku rajek meskipun banyu tan ana banyu ugatan ana krasa. Mongko otot kuwi napa kawat balungku hingga dadi wajah. Akhire badan manis engkong ser tumekane dhuwur. Pandhes kersane Gusti Allah. Ya Rahman ya Rahim. Kula yang dibawahi dening Nabi Muhammad zaman. Hebat ya. Gak ada yang hebat hanya Allah. Si penasaran? Hebat ya. Saya cukup nusuk sampean sekali saja. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun amatek aji timbulan Rasul kang jeneng timbulane Muhammad, sirahku Kak Baitullah, rambutku racik meskipun banyu tanah ana banyu uga tanah ana krasa. Mongko otot kuwi nangka kawat balungku hingga dadi wajah. Akhire badan mani sangka ngesor tumekane dhuwur. Bapak palune pandhes sengkang kersane Gusti Allah. Yahu ya Rahman ya Rahim. Kula aturi maringaken sedaya timbulan saking para nabi kang dibawahi dening Nabi Muhammad, nabi akhir zaman. Ayo monggo. Saya lepaskan asma kurungnya, ayo monggo. Naik diri saya, enggak apa-apa, ayo. Ayo. Jangan lari. Mandek, stop. Biar gitu aja. Di situ aja terus, Kang. Biarkan gitu saja. Aku tak ngopi dulu. Tinggal ngopi saja orang ini. Tinggal ngopi saja. Tinggal ngopi aja, biarin jar-jar tak. Iya Kang. Dibiarin aja toh, biar begini saja. Tadi nusuk saya kan berkali-kali nih. Tapi buat apa? Nanti saya tusuk malah bisa kasus hukum nanti. Gimana, Pak? Masih mau coba? Masih mau coba tak? Masih mau coba? Korban kaos saya. Mau gantiin kaos saya enggak ini? Kaosnya copotnya gimana nih, Kang? Saya korban kaos ini. Kaos saya ini. Sobek ini. Ini yang beliin istri saya ini. Musuh yang paling besar itu bukan yang di luar dari diri ini sampeyan, bukan harimau, bukan siapa-siapa. Musuh terbesar diri kita itu ya diri kita sendiri itu loh, musuh yang paling terbesar itu musuh kita yang paling besar gitu loh. Jadi orang yang sakti itu yang bisa mengendalikan hawa nafsunya gitu loh. Mbok ya dijaga gitu loh hatinya sampean itu. Terus kalau sampean, kalau memang sampean niatnya baik, ya dilakukanlah dengan cara yang baik. Bukan dengan seperti ini tantang. Kalau memang tujuannya baik loh ya. Sama kayak semuanya nih. Ada orang yang dilihat tidak baik. Ya tidak perlu juga harus dengan cara kayak sampean tadi mencaci-caci, marah-marah begitu ya.
dinasehati. Kewajiban sampean itu menasehati. Kewajiban itu memberikan nasihat, bukan malah mencaci-caci orang. Itu bukan tugas sampean gitu loh. Dilihat kayak baik, mau menasihati orang, dilihat orang biar baik. Wah, itu ada yang buruk sampai teriak-teriak mencaci, biar apa gitu loh. Itu bukan yang dianjurkan Rasulullah gitu loh. Kalau mau mempunyai niat yang baik dengan cara yang baik gitu loh. Ini orang-orang awam yang melihat sampean ini mengatakan kalau saya itu sok sakti sebagainya, terus sampean biar kelihatan apa namanya, kerbau yang sedang kerajutan guling-guling itu ya. Bismillah. Bismillah. Biarinnya gitu ya, tinggal ya. Ya, kasihan gak sih? Mandek. Pak sampai niku teh. Jadi opo ngono lho. Sampean kan masih bisa dengar saya. Sampean di dalam hati sampean masih bisa dengar saya. Kalau sampean pengen lepas dari seperti ini, baca istighfar, sadar dulu 3 kali tahan nafas, sholawat, innalillahi wa inna ilaihi 7 kali tahan nafas. Terus sampean meminta kepada Allah supaya dihilangkan semua yang saat ini menimpa panjenengan, mohon ampun. Kalau sampean mau lepas ya itu dilakukan terus menerus. Nanti azan sampai saya tahu sampean bisa. Kata-katanya kalau belum hafal diingat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nanti ya sampean azan terus manapun nggih. Asal sampean kalau mau bertobat ya itu dilakukan, kalau enggak ya silakan. Yang penting sudah saya sampaikan apa yang penting hati sampean tidak ada kemarahan, karena orang marah itu mudah sekali untuk dikendalikan. Hilangkan kemarahan, kebencian, dan mohon ampun kepada Allah, nanti akan hilang. Itu saja saya lakukan. Terus diulang lagi sampai badan sampean mulai bisa menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Kang. Ya. Oleh-olehnya dibawa enggak? Itu juga sebenarnya tidak ada. Biarkan lah. Tidak ada gunanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang terpenting untuk semua saudara-saudaraku di manapun berada, jangan pernah takut dengan yang namanya dukun santet apalah. Terus yang penting kita ittaqullah, hanya takut kepada Allah. Hanya itu saja, yang lain tidak usah ditakuti. Kalau kita takut, benar-benar takut kepada Allah, nanti semuanya akan takut kepada diri kita. Dan perlu saya tegaskan sama sekali, kalau saya itu sama sekali tidak sakti. Sekarang aja lagi pilek nih. Lagi flu. Mohon doanya benar-benar semoga tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semua subscriber kita dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Jaga selalu hati kita untuk tetap
dipenuhi dengan rasa kasih sayang, jangan ada kebencian yang pada akhirnya akan merugikan diri sendiri. Karena apabila seseorang itu hatinya penuh dengan kebencian, dia akan mengharapkan orang yang dibenci itu akan rugi. Padahal sejatinya ketika dia hatinya penuh dengan kebencian, sama seperti dia minum mengharapkan orang lain mati, sama dengan dia meminum racun dan mengharapkan orang lain mati. Tidak akan mungkin. Orang yang benci itu selalu, semua orang itu membenci kepada orang yang dia benci. Dia akan berusaha sekuat tenaga supaya orang yang dia benci itu juga dibenci oleh semua orang. Tetapi ingat, Allah itu Maha Kuasa. Allah tidak akan menghinakan satu orang itu ketika orang itu didolimi. Ketika Allah berkehendak, orang ini tidak akan pernah hina, walaupun seluruh dunia ini berusaha untuk menghinakan orang itu tidak akan hina. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.